Hai teman-teman, welcome back to my channel. Jadi pada video Eci berikut ini, Eci akan membandingkan syair hikayat sama puisi balada. Jadi syair hikayat yang Eci ambil yaitu yang berjudul Perahu yang dikaryakan oleh Hamzah Fanzuri, serta puisi balada yang berjudul Balada Terbunuhnya Atmo Kapro yang dikaryakan oleh W.S. Rendra. Baiklah, penilaiannya melalui dua sisi. Yang pertama sisi puisi, yang kedua sisi fiksi. Berikut adalah contoh syairnya, yaitu syair Perahu yang dikaryakan oleh Hamzah Fanzuri. Penilaiannya, yang pertama tema mayor, nasihat tentang perjalanan hidup. Tema minor, perlunya mengembang sisi spiritualitas dalam diri kita untuk mengarungi kehidupan yang fana ini. Amanat tersuratnya terbagi atas dua. Yang pertama, jangan menyia-nyiakan waktu kita dengan percuma. Yang kedua, kita harus berbuat baik di dunia karena di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Dan jika berbuat kesalahan di dunia, perbaikilah kesalahan tersebut dengan kebaikan. Amanat tersiratnya terdapat dua. Yang pertama, siapkan bekal sebelum ajal menjemput kita menuju akhirat. Yang kedua, hiduplah dengan selalu beribadah karena pada akhirnya kita sebagai manusia akan kembali ke akhirat dengan kekal. Rimanya mendapat rima serangkai yaitu A. Pola barisnya 4-5 kata atau 8-12 suku kata, itu terdapat 20 larik yang memenuhi. Pola baitnya yaitu 24 per baitnya, memiliki 4 larik dan koheren. Diksi gaya bahasanya, yang pertama ada mada, artinya suatu karya. Yang kedua ada tamsil, artinya perumpamaan. Yang ketiga ada sauh, artinya menggunakan jangkar. Berikut adalah tabel penilaiannya. Yang pertama, tema mayornya mendapat skor 1, tema minornya mendapat skor 1, amanat tersuratnya mendapat skor 2, amanat tersiratnya mendapat skor 2, rima mendapat skor 1, pola baris 4-5 kata dan 8-12 suku kata mendapat skor 80, pola bait dan koheren mendapat skor 43, diksi gaya bahasanya mendapat skor 3. Jadi skor keseluruhannya adalah 131. Selanjutnya kita masuk pada penilaian dari sisi fiksi. Tokohnya yang pertama ada dua, Muda Arif Budiman, yang kedua Anak Dagang. Penokohannya dari kedua tokoh tersebut sama-sama arif dan bijaksana. Di sini menggunakan alur maju, latarnya terdapat 3, yang pertama kalangan masyarakat, yang kedua laut, dan yang ketiga tepi ombak. Sudut pandangnya, orang pertama sebagai penulis. Berikut adalah tabel penilaiannya. Yang pertama tokoh mendapat skor 2, penokohan mendapat skor 2, alurnya mendapat skor 1, latarnya mendapat skor 3, sudut pandangnya mendapat skor 1. Jadi skor keseluruhannya adalah 9. Baiklah, ini dia puisi yang udah Eci pilih, berjudul Balada Terbunuhnya Atmo Kapro yang dikaryakan oleh W.S. Rendra. Berikut adalah penilaiannya. Yang pertama ada tema mayor, terdiri atas 2, yang pertama pembunuhan dan yang kedua kepahlawanan. Selanjutnya tema minor, perampok yang tewas di tangan anaknya sendiri. Amanat tersuratnya itu terdapat 2, yang pertama, jika ingin membantu orang, bantulah dengan cara yang benar, bukan mencuri. Mencuri itu kan perbuatan dosa, apalagi hasil curiannya dibagikan kepada orang lain yang tidak tahu apa-apa. Yang kedua, kita harus senantiasa memiliki rasa peduli pada sesama kita, terutama mereka yang kekurangan dan membutuhkan bantuan kita. Di sini tidak memiliki amanat tersirat. Selanjutnya pola baris. Di sini terdiri 32 larik dan yang memiliki unsur 4-5 kata dan 8-12 suku kata, yaitu ada 30 larik.
Pola baitnya itu terdiri atas 12 bait, yang per baitnya ada yang memiliki 2, 3, dan 4 larik dan sudah koheren. Diksi atau gaya bahasa, yang pertama itu terdiri atas 3. Yang pertama, bulan berkhianat, artinya bulan tak bersahabat. Yang kedua, bunga api, artinya kemarahan. Yang ketiga, bulan betina, yang artinya makhluk hidup. Berikut adalah tabel penilaiannya. Tema mayornya mendapat skor 2, tema minornya mendapat skor 1, amanat tersuratnya mendapat skor 2, amanat tersiratnya mendapat skor 0, rimanya mendapat skor 1, pola baris yang terdiri 4-5 kata dan 8-12 suku kata terdiri berskor 30, pola baitnya dan koheren itu berskor 12, diksi atau gaya bahasanya berskor 3, jadi skor keseluruhannya adalah 51. Selanjutnya, penilaian dari sisi fiksi. Tokohnya itu terbagi atas 2, Atmokarpo dan Djoko Pandan. Penokohannya, Atmokarpo selalu berkorban demi kepentingan rakyat, seorang perampok dan berhati mulia. Sedangkan Djoko Pandan berwatak tegas. Alur yang digunakan pada puisi ini adalah alur maju. Latarnya di desa, suasananya pada malam hari. Sudut pandangnya orang pertama sebagai penulis. Berikut adalah tabel penilaiannya. Yang pertama, tokoh berskor 2, penokohan berskor 2, alurnya berskor 1, latarnya berskor 2, sudut pandangnya berskor 1, jadi skor keseluruhannya adalah 8. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Eci sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video Eci berikutnya.